Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel itu. Kali ini saya akan membahas seputar programming. Di mana kali ini saya akan membahas tentang UAS PBO, yang mana saya mengambil aplikasinya dengan nama aplikasi penyaluran pupuk subsidi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ebnu dengan NIM 32020038. Saya kelas 4B, Prodi Manajemen Informatika. Sebelum kita memulai demo aplikasinya, teman-teman mohon untuk subscribe, like, and share video ini. Oke, kita akan demokan aplikasi penyaluran pupuk subsidi. Oke. Nah, berikut adalah tampilan dari landing page-nya. Di sini terdapat menu anggota, pupuk, distribusi, penerima, komoditi, laporan. Nah, kita klik login, lalu akan ditampilkan login, form login. Kita isikan, lalu kita isikan passwordnya. Kita klik login, akan menampilkan dashboard dari halaman penyaluran pupuk subsidi. Nah, pada tampilan ini terdapat header, di mana header ini terdapat menu-menu home, anggota, pupuk, distribusi, penerima, komoditi, laporan, serta logoutnya. Di sini ada tambah data, ubah, hapus, cari, menu next, publish. Lalu di sini ada footer. Dan ini pada menu tampilan tabel pupuk, di mana terdapat tambah data juga, cari, publish, ubah, hapus, nama pupuk, jenis pupuk, harga pupuk. Nah, kita bisa klik dan juga putar. Sini ada penerima, distribusi dulu. Nah, di tampilan distribusi juga terdapat tambah data, hapus data, ubah data, publish. Nah, ini dia. Putar, tambah data. Pada menu penerima, begitu juga dapat tambah data. Dan di sini terdapat status. Jika diterima, dia berwarna biru. Jika tidak diterima, maka dia akan berwarna merah. Pada menu komoditi terdapat nama komoditi, jenis tanaman. Kita logout. Nah, kita akan berhasil keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memperlihatkan tabel-tabel yang dibuat. Saya memberi nama database-nya dengan nama pupuk. Nah, di sini terdapat 6 tabel dengan admin sebagai username dan password ketika kita masuk. 6 tabel ini terdiri dari admin, tabel anggota, tabel distribusi, tabel komoditi, tabel penerima bantuan, tabel pupuk. Lalu pada admin di sini strukturnya
ada ID, username, password, level. Ini digunakan untuk kita masuk ketika login. ID-nya saya beri integer, tipe datanya, username, pasca, password pasca, level pasca. Lalu pada tabel anggota, strukturnya ID, nama anggota, jabatan, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, telepon. Lalu pada distribusi, begitu juga ada ID, kecamatan, desa, tanggal distribusi, penempatan. Lalu pada komoditi, terdapat ID, nama komoditi, jenis komoditi, dan jenis tanaman. Lalu pada penerima bantuan di sini kita akan memperlihatkan ID, nama penerima, alamat, telepon, jumlah, tanggal terima, status. Nah, status, ada statusnya. Statusnya diterima atau tidak diterima. Pupuk, begitu juga pupuk, ID, nama pupuk, jenis pupuk, harga pupuk, anggaran, asal dana. Itulah tabel-tabel yang ada pada database pupuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas diagramnya, nah inilah tampilan dari kelas diagram pada aplikasi penyaluran pupuk subsidi, di mana kelas admin atributnya ID, username, password. Admin memiliki metode login, yang mana login ini digunakan untuk kita masuk ke aplikasi dan logout untuk kita eh, keluar dari aplikasi. Eh, Setelah itu ada kelas anggota, di mana kelas anggota ini memiliki atribut berupa ID, nama anggota, jabatan, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, dan telepon. Dan juga kelas anggota ini memiliki metode atau fungsi, yaitu tampil anggota, tambah anggota, edit anggota, hapus anggota, tampil cari, dan tampil anggota per data. Maksudnya di sini yaitu tampil anggota ini merupakan fungsi untuk menampilkan anggota pada tabel anggota. Kedua yaitu tambah anggota. Maksud dari tambah anggota ini yaitu berfungsi untuk menambah fil-fil yang ada di anggota ke database. Lalu ada fungsi edit anggota. Di sini fungsi edit berfungsi untuk mengedit anggota yang ada di database. Lalu hapus, dia akan menghapus tabel anggota berdasarkan ID di database. Lalu tampil cari, kita akan mencari berdasarkan nama anggota. Lalu tampil anggota pendata ini digunakan untuk eh, menampilkan menu reviews. Nah, itulah. Lalu di sini ada tabel kelas distribusi, di mana di dalam kelas distribusi ini terdapat atribut ID, kecamatan, desa, tanggal distribusi, dan penempatan. Dan juga di tabel di kelas distribusi terdapat beberapa metode, yaitu tampil distribusi, tambah distribusi, edit distribusi, hapus distribusi, tampil cari, tampil distribusi perdata. Ini eh, sama saja dengan kelas anggota, cuman bedanya dia per tabel. Kalau ini dia akan mengubah, edit, dan hapus pada tabel anggota. Kalau distribusi akan mengedit, menghapus pada tabel distribusi.
Di sini selanjutnya adalah komoditi, kelas komoditi yang terdiri dari ID, nama komoditi, jenis komoditi, dan jenis tanaman. Lalu ada beberapa fungsi atau metode yang ada pada kelas komoditi, yaitu tampil komoditi, tambah komoditi, edit komoditi, hapus komoditi, tampil cari, tampil distribusi per data. Selanjutnya yaitu kelas pupuk, di mana kelas pupuk ini terdapat beberapa atribut, di mana atribut tersebut yaitu ID, nama pupuk, jenis pupuk, harga pupuk, anggaran, asal dana, dan juga terdapat beberapa metode dan fungsi di sini yaitu tampil pupuk, tambah pupuk, edit pupuk, hapus pupuk, tampil cari, tampil pupuk per data. Selanjutnya yaitu eh, kelas penerima bantuan, di mana kelas penerima bantuan ini terdapat beberapa atribut yaitu ID, nama penerima, alamat, telepon, jumlah, tanggal terima, dan status, yang mana di kelas penerima bantuan ini terdapat beberapa fungsi dan metode, yaitu tampil penerima, tambah penerima, edit penerima, tampil cari, hapus penerima, dan tampil penerima per data. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tambah data. Kita akan mencoba data sampel, kita akan mencoba menambahkan data pada setiap tabel. Oke, guys. Kita masuk ke aplikasi terlebih dahulu. Kita login terlebih dahulu, teman-teman. Lalu kita masuk dengan username dan password yang telah dimasukkan. Oke, login. Di sini kita akan mencoba menambah sebuah data pada tabel anggota terlebih dahulu. Kita klik tambah data. Sorry. Anggota, alamatnya Jalan Tunas Muda Sempau. Jenis kelamin laki-laki, kerjaan tani, nomor telepon, simpan, dan berhasil, data berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya kita akan menambah pada tabel pupuk. Klik tambah data, lalu kita masukkan pupuk. Misalnya urea. Lalu jenis pupuknya urea. Harganya kita simpan, kita cek, dan masuk. Berhasil ditambahkan, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita menambahkan pada tabel distribusi. Kita klik menu tambah, lalu kita distribusikan di, misalkan kita di Pemangkat, desanya Desa Lonam, tanggalnya misalkan tanggal sekian. Begitu. Penempatannya di Lonam juga, kita simpan. Kita cek, oke sudah berhasil guys. Dan tanggalnya sudah berhasil juga. Selanjutnya kita akan menambah pada tabel penerima. Kita tambah, misalkan nama penerimanya Ahmadi. Misal, Jalan Tunas Bangsa Serunai. Teleponnya jumlahnya 10. Tanggal terima, tanggal ini. Statusnya diterima.
Oke guys, berhasil ditambahkan, data berhasil ditambahkan dan statusnya diterima. Lalu selanjutnya kita akan menambah pada tabel komoditi. Nah, kita tambah data, lalu nama komoditinya pupuk, jenisnya pupuk langka, misalkan. Jenis tanaman, tomat, simpan. Kita simpan, kita cek, dan berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya kita akan memperlihatkan dan menjelaskan fungsi dari edit data. Kita coba di tabel anggota. Nah, kita coba edit sebuah data di sini yaitu Ibnu Saputra. Kita edit, kita klik ubah. Kita ubah menjadi Ibnu Ketua Tani, misalkan. Pelajar, misalkan pelajar. Nomor teleponnya kita ganti ke 308. Kita update. Nah, kita coba di Nanda Etika. Kita, kita hapus. Lalu update. Oke, berhasil. Nah, lalu kita akan mengubah sebuah tabel. Yaitu pada tabel anggota kita ubah. Kita klik menu ubah. Dia akan mengubah berdasarkan ID. Lalu kita ubah menjadi Ibnu Ramadan misalkan. Lalu di sini pelajar. Di sini kita ubah menjadi wirausaha. Misalkan kan guys. 0838634725. Nah, kita update. Oke, berhasil guys. Berhasil di-update data. Ini maksud dari ubah ini. Kita lihat di anggota ya. Tampil anggota, mana tampil anggota. Nah, di sini kan ada tombol ubah. Tombol ubah ini akan mengarahkan kita ke edit anggota. Lalu kita klik edit anggota. Di sini ada codingannya. Mana codingannya? Edit anggota. Nah, dia akan menangkap ID terlebih dahulu, lalu dihubungkan menggunakan MySQL Connect pada database pupuk, lalu melakukan query select bintang form tabel anggota di mana ID sama dengan var ID ya, sama dengan ini dia guys. Lalu dia akan melakukan array pada data ini. Dia akan mengambil ini semua dan dimasukkan ke dalam variabel data. Lalu dia akan menggunakan metode post. Nah, inilah. Lalu setelah kita mengisikan ID, nama, jabatan, alamat, yang jenis kelamin, lalu setelah kita mengklik update data, maka dia akan diarahkan ke edit anggota satu. Nah, di edit anggota satu dia akan memanggil eh, file koneksi.php, lalu dia akan membuat sebuah objek yaitu DB pada koneksi pada kelas database. Nah, ini merupakan kelasnya, kelas database. Ini akan dipanggil di edit anggota satu.
Lalu dia akan mengambil data yang telah kita isi tadi berdasarkan ID. Lalu ID yang tadi kita isi ini guys. Nah, ini mana nih? Ini dia akan berdasarkan ID, nama anggota di sini dan akan nama anggota, jabatan, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, telepon ini akan ditampung di dalam sebuah variabel. Nah, inilah variabelnya. Lalu dia akan memanggil objek, lalu dia akan memanggil sebuah metode atau fungsi yang ada di dalam file koneksi, di mana file koneksi tersebut akan membawa semua variabel yang telah kita deklarasikan ini. Nah, di sini dia koneksi, lalu edit anggota misalnya. Di sini dia pertama dia akan membuat mengkoneksikan terlebih dahulu host, database, user, password, name, dan database name ke dalam sebuah variabel const. Lalu membuat sebuah variabel Q4 di mana dalam Q4 ini terdapat menu sintak query database yaitu update anggota di mana nama anggota sama dengan $A. Nah, ini parameter, guys. Dia akan mengambil di sini jabatan, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, telepon, di mana dia akan mengupdate berdasarkan ID. Setelah MySQL query. Maksud MySQL query ini adalah MySQL query yaitu jalankan query misalkan. Maksudnya jalankan query variabel ini dan ini. Jika berhasil maka akan diarahkan ke tampil anggota. Tuh guys, ubah. Oke. Selanjutnya saya akan memperlihatkan eh, hapus data pada tabel anggota saja. Kita akan mencoba menghapus data. Nah, sudah. Ini akan mengarahkan pada nih, ada nih, hapus anggota. Nih, di sini, hapus anggota. Kita coba lagi hapus. Kita coba di sini ya. Kita hapus. Nah, sudah berhasil hapus. Lalu saya akan menjelaskan eh, fungsi hapus. Hapus. Hapus anggota. Nah, sebelumnya di sini dulu. Ketika kita mengklik hapus, maka kita akan diarahkan ke hapus anggota. Lalu sintak hapus anggota yaitu sebagai berikut. Dia akan memanggil koneksi.php. Nah, dia akan memanggil semua di sini. Lalu dia akan membuat sebuah objek di mana dari kelas database. Lalu dia akan menghapus berdasarkan ID. Lalu di dalam file koneksi dia menjalankan metode atau fungsi hapus anggota. Nah, ini merupakan hapus anggota. Nah, inilah function atau fungsi untuk menghapus. Di mana query-nya yaitu delete from anggota di mana ID var ID. Dia akan menghapus berdasarkan ID lalu eh, jalankan query. Dia akan menjalankan ini. Jika berhasil maka akan diarahkan ke tampil anggota juga. Oke guys, selesai hapus anggota. Lalu kita ke variabel pencarian. Lalu kita ke menu pencarian. Nah, kita contohkan. Kita cari Nanda, misalkan. Enter. Nah, Nanda ditemukan. Coba kita cari lagi. Kita cari lagi Hidan, misalkan Hidan. Nah, Hidan ini temukan juga. Penjelasannya yaitu singkat saja.
Mana nih? Nah, di tampilan anggota terdapat menu cari. Nah, ini guys, kita akan membuat sebuah div di mana form di dalamnya ada form. Di dalam form ini terdapat ini form. Ini guys maksudnya form. Nah, ini di mana form ini akan menuju ke cari anggota. Di mana dia akan menuju ke cari anggota. Di sini kita buat sebuah variabel $cari dengan kosong. Lalu kita buat percabangan jika cari berhasil, maka dia akan diarahkan ke function tampil cari. Jika tidak berhasil, maka akan diarahkan ke tampil anggota. Kita lihat di file koneksi tampil cari. Nah, inilah tampil cari, function tampil cari. Dia akan memilih dari eh, semua dari tabel anggota di mana berdasarkan nama anggota, like, cari. Maksudnya adalah misalnya dia akan mencari nama depan dan nama belakang. Lalu dia akan menjalankan query di atas dan dia akan mengecek jumlah row-nya. Jika jumlah row-nya 0 lebih dari satu, maka akan mencetak echo nilai dengan data yang ditemukan. Jika tidak bisa, maka dia akan menampilkan dari form anggota tidak ditemukan. Itulah fungsi dari pencarian data. Selanjutnya, kita akan memperlihatkan cetak laporan atau cetak data. Di sini saya membuat laporan. Klik. Nah, ini dia laporannya. Kita bisa klik download, kita bisa download dan berhasil. Saya akan menjelaskan dari laporan ini ya guys, hasil. Saya akan menjelaskan dari laporan nih. Dia akan mengambil include PDF PHP di sini. Nah, di sini guys, dia akan mengambil file ini, PDF ini. Lalu dia akan membuat sebuah objek PDF dari kelas PDF dengan ukuran sekian dengan settingan kertas, landscape, A5. Lalu dia akan membuat halaman baru dan dia akan menyetel font yang akan digunakan. Misalnya di sini Arial dengan tipe bold dan ukurannya 16. Lalu di sini kita akan membuat judul dengan font Arial. Nah, ini dia akan memberikan space ke bawah agar tidak terlalu rapat. Dan ini kolom-kolom yang akan kita eh, tampilkan. Di sini ada kolom nomor, nama penerima, alamat, tanggal diterima, dan status. Lalu kita set ke fontnya Arial dengan font size-nya 10. Lalu kita koneksikan ke database. Di sini kita include connect.php. Di sini dia guys. Connect ya ini. Kita mengambil ini.
Nah, ini guys, ini dia koneksi. Tak, tak, tak. Orang. Dia akan mengambil, eh, dia akan menjalankan query, koneksi, dia akan memilih dari semua dari tabel penerima bantuan, di mana berdasarkan nama penerima, alamat, tanggal terima, dan status olah data. Dan akan memprint outputnya. Nah, itulah dari laporan. Lalu saya akan menjelaskan sebuah codingan sintak yang saya ketahui. Oke, baiklah saya akan menjelaskan eh, sebuah sintak codingan pada tabel penerima bantuan. Pertama, kita akan membuat sebuah tampil penerima di mana di dalamnya terdapat field-field, yaitu nama penerima, alamat, telepon, jumlah, tanggal diterima, status, dan aksi. Di mana kita akan mengaktifkan session terlebih dahulu, session start. Dengan session start, lalu kita akan eh, membuat percabangan jika status login, maka kita akan bisa masuk. Lalu kita akan mengambil file header dengan cara include, akan memanggil file koneksi penerima dengan cara include koneksi penerima, lalu kita akan menginstan objek DB, objek terima dari kelas penerima. Lalu kita kan sudah mengambil dari kelas penerima, kita akan bisa mengakses fungsi-fungsi. Kita jalankan fungsi connect MySQL. Lalu kita buat array di mana di dalamnya akan menjalankan sebuah tampil penerima, metode tampil penerima. Nah, ini. Lalu pada array penerima kita buat ulangan for each, di mana dia akan menampilkan field-field yang ada pada tabel-tabel, yaitu nama penerima, alamat, telepon, jumlah, tanggal diterima, dan di sini saya membuat sebuah pengulangan, percabangan, di mana jika statusnya diterima, maka dia akan mencetak eh, button yang berwarna hijau. Jika tidak diterima, maka buttonnya akan berwarna merah. Lalu, lalu di sini kita setelah kita mengisi, di sini ada tombol, di sini ada tombol tambah. Jika tombol tambah ini diklik, maka kita akan diarahkan ke tambah penerima. Klik tambah penerima. Nah, ini tampilannya. Ini caranya gini, guys. Tambah penerima. Nah, ini. Kita akan menginclude terlebih dahulu headernya. Lalu, kita buat sebuah form di mana terdapat nama penerima, alamat, telepon, jumlah, tanggal terima, status, dan tombol simpan. Dan juga name-nya jangan lupa juga kita tuliskan. Nah, name-nya ini jangan lupa kita tuliskan. Lalu jika kita semua sudah kita isi, kita akan diarahkan ke tambah penerima satu. Nah, di sini guys, kita akan memanggil koneksi penerima, di mana kita akan menginstan DB dari kelas penerima dan menangkap semua data yang telah diisikan tadi ke dalam sebuah variabel di sini. Lalu variabel ini kita akan masukkan ke sebuah fungsi, yaitu tambah penerima yang akan dijalankan di koneksi penerima.
Nih, kita akan tangkap ini. Datanya sudah ditangkap di sini, lalu akan ke koneksi penerima. Di sini, tambah penerima. Nah, di sini akan dijalankan. Dia menggunakan insert into. Nama penerima, alamat, telepon, bla 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 bla. Lalu MySQL query, yaitu jalankan query. Jalankan query yang ada di atas ini ke sini. Jika berhasil, maka kita akan diarahkan ke tampil penerima. Lalu ubah. Ubah, begitu juga ubah, guys. Di sini ubah. Nah, jika tombol ubah di ini ubah ini, maka kita akan diarahkan ke edit anggota. Nih, guys. Jika tampil ubah ini dihapus, maka kita akan diarahkan ke edit anggota. Kita akan ke edit anggota. Sini. Kita akan include terlebih dahulu header. Lalu kita akan menangkap ID. Lalu kita akan menjalankan query di atas. Di sini kita akan menjalankan. Lalu kita pecah arraynya, kita pecah dari data. Di sini kita jangan lupa mengisikan name. Lalu setelah kita isi, isi ID, kita isi misalnya ini, kita tambah edit. Kita isi, kita ubah. Dia akan diarahkan ke edit anggota satu. Nah, di sini dia akan mengambil file connect. Oh, saya tahu ya. Nah, di sini akan menambah anggota satu. Dia akan menangkap berdasarkan angka ID, lalu menangkap semua nama anggota, jabatan, alamat ke dalam sebuah variabel. Variabel ID, nama anggota, jabatan. Edit. Di mana dia akan menjalankan variabel call dan variabel Q5.
Jika berhasil dijalankan, maka kita akan ditampilkan ke tampil anggota. Oke, sekian dari presentasi video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like and share ya guys ya. Oke.